Sahabatku sekalian, para pemirsa Berkas Jurnalis di mana saja Anda berada, dan kali ini sahabat khusus buat para generasi muda, para pejuang pertanian yang memfokus berprofesi sebagai petani. Kali ini Berkas Jurnalis membagikan salah satu produk yang bisa dijadikan sebagai peluang usaha dan bisa dibudidaya untuk menjadi konsep bisnis skala panjang. Yang kami bagikan saat ini adalah budidaya salak Bali, warisan pertanian dunia yang sudah diakui FAO. Salak Bali atau yang dikenal secara lokal sebagai salaka adalah salah satu komoditas pertanian unggulan Pulau Bali. Tidak hanya memiliki nilai ekonomis, sejak salak Bali juga telah diakui sebagai bagian dari warisan pertanian dunia oleh FAO. Pengakuan ini merupakan bagian dari program FAO yang disebut Sistem Warisan Pertanian Penting Dunia atau GIAHS, yang berarti Sistem Warisan Pertanian Penting secara global. GIAHS merupakan pengakuan global terhadap praktik pertanian berkelanjutan yang diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat lokal yang mengakui praktik pertanian tradisional yang berkelanjutan dan mendukung keanekaragaman hayati. Budidaya salak di Bali telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat, terutama di Kabupaten Karangasem, daerah utama penghasil salak di Bali. Sejak ratusan tahun yang lalu, petani di daerah ini sudah mengembangkan teknik budidaya salak yang ramah lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Salak Bali ditanam di lahan-lahan pertanian tradisional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kearifan lokal seperti Trihita Karana yang berfokus pada keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Filosofi ini tercermin dalam cara para petani mengelola lahan pertanian mereka dengan memperhatikan konservasi air, pengendalian hama secara alami, serta penggunaan pupuk organik. Salak Bali memiliki sejumlah karakteristik unik yang membedakannya dari salak jenis lainnya, seperti salak Pondo dari Yogyakarta atau salak Sidempuan dari Sumatera. Buah salak Bali memiliki kulit yang lebih besar, berwarna coklat kehitaman, dengan daging buah yang tebal, bertekstur renyah, dan rasanya manis sedikit asam. Ada beberapa varietas unggul dari salak Bali seperti salak gula pasir yang sangat terkenal karena rasanya yang sangat manis dan teksturnya yang sangat halus. Keunikan ini menjadikan salak Bali populer di kalangan wisatawan dan seringkali dijadikan oleh khas saat berkunjung ke Bali. Pengakuan FAO terhadap sistem pertanian salak Bali melalui program GIAHS merupakan apresiasi terhadap praktik pertanian tradisional yang berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan. Dalam hal ini, pertanian salak Bali dinilai berhasil mengintegrasikan aspek-aspek ekologi, sosial, dan budaya dalam satu sistem yang harmonis. Seperti yang kita ketahui, petani salak Bali tidak menggunakan pestisida atau pupuk kimia secara berlebihan, melainkan menggunakan teknik alami untuk pengendalian hama dan menjaga kesuburan tanah. Misalnya, mereka memanfaatkan bahan organik seperti pupuk kandang dan kompos dari sisa-sisa tanaman. Salah satu tantangan utama dalam budidaya salak adalah manajemen air, terutama pada musim kemarau. Petani di Karangasem telah lama menggunakan sistem irigasi tradisional yang dikenal sebagai subak untuk menjaga suplai air tetap stabil bagi tanaman mereka. Budidaya salak Bali tidak hanya terbatas pada satu varietas saja. Petani di Bali menjaga keanekaragaman genetik tanaman salak dengan menanam berbagai varietas lokal yang membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim dan serangan hama. Lahan pertanian salak Bali seringkali digabungkan dengan tanaman lainnya seperti pisang dan kelapa yang tidak hanya membantu mengurangi risiko gagal panen, tetapi juga meningkatkan keseimbangan ekosistem setempat. Pengakuan FAO ini memberikan sejumlah manfaat positif bagi para petani di Bali. Selain meningkatkan kebanggaan dan kesadaran akan pentingnya melestarikan praktik pertanian tradisional, pengakuan ini juga membantu membuka peluang baru di sektor pariwisata dan pemasaran produk salak. Dengan adanya pengakuan dari FAO, salak banyak warisan wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi kawasan pertanian salak di Karangasem. Hal ini memberikan peluang bagi petani lokal untuk mengembangkan agrowisata, di mana wisatawan dapat melihat langsung proses budidaya salak serta mencicipi buah-buahan segar. Pengakuan internasional juga meningkatkan citra produk salak Bali di pasar global, sehingga permintaan terhadap produk ini semakin meningkat baik dari pasar lokal maupun internasional.
Hal ini membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi petani dan pengusaha Bali. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Bali sempat mengungkapkan bahwa salak Bali dalam hal ini telah memiliki status sebagai warisan pertanian dunia. Para petani salak di Bali juga mendapat dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan dari pemerintahan maupun organisasi internasional sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Meskipun telah diakui secara internasional, budidaya salak Bali masih menghadapi sejumlah tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan fluktuasi harga di pasar. Namun dengan dukungan yang semakin besar dari berbagai pihak, termasuk pemerintahan daerah, FAO, dan masyarakat, diharapkan budidaya salak Bali dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa warisan pertanian salak Bali tetap lestari, tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang berharga. Budidaya salak Bali yang telah diakui FAO sebagai warisan pertanian dunia bukan hanya mengakui nilai ekonomi dari buah eksotis ini, tetapi juga penghargaan terhadap sistem pertanian tradisional yang mendukung berkelanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal. Dengan pendekatan yang bijak terhadap lingkungan, integrasi teknologi dengan berbagai pihak, budidaya salak Bali memiliki potensi besar untuk terus menjadi ikon pertanian berkelanjutan di Indonesia dan dunia. Itulah informasi yang kami bagikan berkaitan dengan peluang usaha salak Bali ke ruang saudara para pemirsa Berkas Jurnalis. Saksikan terus channel ini dan berikanlah dukungan terbaik untuk perkembangan channel ini ke depan. Salam hormat untukmu semua.